member banyak tapi member lu nggak aktif. Lebih baik member dikit, kompak, solid, itu bakal utuh dan membangkitkan nama klub. Cuma mau ikut training doang, mau ngapain? Jadi jangan pernah yang namanya baper di dalam. Tahapan-tahapan gak sih? Misalkan nih, saya masuk JAC, pertama kan registrasi. Nah, terus setelah itu kemana tuh? Menjadi member atau prospek atau anggota, itu ada tahapan gak sih Bang? Oke, kalau untuk tahapan masuk ke member itu pertama kali masuk ke prospek, registrasi segala macam, ikut kopdar. Kopdar itu minimal 2 kali, dan di sana pun baru kita masukin ke member. Dan di member pun ada syaratnya lagi, mau menjadi member resmi itu harus ikut namanya Turjib, dan di sana pun ada pelantikan. Gitu. Ya, segala sesuatu kan pasti ada prosesnya. Enggak kayak masuk langsung jadi, ya kayak mie instan loh. Masa jadi makan. Iya benar, pop mie lebih gampang itu. Ini enggak kayak gitu. Pasti semua ada prosesnya gitu. Benar. Ibaratnya ya kita menseleksi lah calon member yang benar-benar solid, ada kontribusinya untuk klub, dan enggak yang hanya cuma nyari nama atau pamor di sosmed itu doang. Iya benar. Gitu sih. Jadi apa namanya? Ada tahapan. Jadi misalkan kayak kelas gitu tuh, ya kayak kita sekolah kelas 1, kelas 2. Nah, kalau misalkan udah nih kelas 6 gitu. Ya, ada tingkatan. Ada tingkatan, ya. Ya, Bang. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil ngopi sama ngerokok aja, Bang. Biar santai, enggak serius amat lah. Iya. Dan Bang ya. Apa ngerokok? Ngerokok aja santai. Saya mau ngopi aja. Iya. Angin. Oke, lanjut. Ya, sebelum Bang As di JAC itu, Bang As di mana sih? Maksudnya pernah ikut komunitas bikers lain gak sih? Sebelum dia saya pernah dulu di salah satu klub atau komunitas ya besar juga ya namanya di Indonesia. Wow. Gitu. Ya di sana 1,5 tahun, terus pindah lagi ke klub sebelah. Saya nggak nyebut merek ya. Sensor. Di sana pun saya juga 1 tahun di sana gitu. Ya di sana sih punya dapat pengalaman lagi lah. Luas gitu. Bisa kenal sama orang-orang yang lebih tua dan lebih muda dari saya, dari gua, dan gue di situ punya banyak saudara lah gitu. Iya, karena bergaul juga ya, maksudnya banyak. Emang tuh motor apa tuh Bang dulu? Dulu saya punya motor Tiger. Motor Tiger. Ya. Wow, kopling. Sebelum punya motor Aerox itu punya Tiger. Tuh guys. Jadi sebelumnya dia memang udah terkenal kayaknya nih. Kalau terkenal emang artis. Enggak. Klub motor yang terkenal di Indonesia. Oke. Jadi nah nih dikit lagi nih Bang, pertanyaan nih. Nah nih Bang, kan JAC itu suka touring tuh Bang, jalan-jalan gitu ya. Kan pasti banyak motor ya. Terus cara ngatur biar rapi, terus biar bener-bener ya ketata gitu tuh Bang. Kan banyak sampai belakang begitu tuh. Itu gimana tuh Bang? Pertama sih gini, kalau untuk touring itu pasti ada di JAC pun ada divisinya, divisi touring. Divisi touring itu yang mengatur semua. Dia kayak PJ gitu bukan sih Bang? Bertanggung jawab. Iya sih, termasuk juga di perjalanan, tapi saat selama perjalanan dari titik berangkat sampai titik ke tujuan gitu.
Di sana pun BC Touring yang memilih untuk kayak RC, sweeper, dan blocking. Oh, ada 3 tuh. Ada 3. Ya, kita sih nggak usah banyak-banyak ya gitu, karena kan Hmm. itu sih udah cukup sebenarnya gitu. Dan di sana pun ada RC itu road captain. Road captain. Ya, betul. Road captain itu yang mengatur ritmenya perjalanan dan mengatur kecepatan, dan seorang RC ini harus melihat rombongan ke belakang dan komunikasi dengan sweeper. Itu komunikasinya secara ada mungkin alat dari kuping kayak misalkan Sena gitu tuh Bang, atau pakai gimana tuh Bang? Sebenarnya sih kalau untuk komunikasi ya kita bisa sekarang sih udah canggih ya, ada aplikasi. Kalau pakai alat itu kan kayak Sena itu kan agak mahal. Iya benar-benar. Ya nggak semuanya punya lah. Iya benar-benar buat ya, kalau yang punya ya mungkin dia bisa pakai sendiri. Cuma kalau yang lain nggak punya, siap. Gitu. Mungkin kita pakai aplikasi yang ada di Play Store sekarang kan. Boleh tuh Bang rekomen apa aplikasinya? Kalau aplikasi kita biasa pakai Discord. Tuh guys. Discord itu bisa banyak, misalnya bisa berapa orang lah gitu, banyak. Kita sih biasa pakai itu, RC-nya harus pakai sweeper dan blocking. Di sana pun kita ngejaga kecepatan ya, speed motor ya. Oh, kekencangannya gitu. Betul. Nggak boleh melebihi dari 70 km per jam. 70 km per jam. Berarti paling max 70 ya, gitu. paling kencang. Apalagi kalau motornya banyak gitu Bang ya. Betul. Karena kita menjaga juga rombongan itu benar-benar safety. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Betul. Keselamatan nomor 1. Betul. Nah, kalau untuk ada gak sih Bang misalkan kode-kode atau tanda-tanda, misalkan nih saya yang di belakang mau kemana gitu, misalkan saya mau ke pom bensin nih, bensin saya habis kan susah tuh, saya paling belakang pertengahan mau ngabarin ke depannya itu. Nah itu gimana tuh Bang misalkan kalau kayak begitu? Paling sih gini, komunikasi dari rombongan komunikasi ke sweeper. Sweeper itu nanti yang info ke ngejar RC. Enggak, kan kalau kita pakai komunikasi tinggal ngomong kan di headset. Tinggal ngomong. Oh iya benar kan tinggal ngomong ke RC ada yang mau isi bensin, dan sebelumnya sih gini, sebelum berangkat kita harus isi full dulu sih sebenarnya. Full tank. Betul. Kalau emang ada satu yang ngisi semua bensin, semua ngisi. Jangan sampai nggak ada yang ngisi. Iya benar kan, tanknya sama semua motor ya. Kalau emangnya di selama perjalanan itu ada salah satu yang ngisi sendiri, itu pasti dikenakan sanksi. Wah, ada sanksinya ternyata. Jadi nggak sembarangan. Jadi nggak menghambat perjalanan, nggak menghambat juga teman-teman yang lain. Karena kita kan punya estimasi waktu, agenda, susunan acara, jadi berantakan gara-gara satu orang ya. Dan sanksinya itu nanti ada divisi tatip, tata tertib yang untuk kasih sanksi yang melanggar. Tuh ada sanksi guys. Wah pokoknya emang benar-benar diatur, ditata secara rapih karena membawa nama logo komunitas klub motor ya kan. Kita harus disiplin lah. Intinya itu harus disiplin, harus tertib, nggak boleh yang namanya anarkis, ugal-ugalan, nggak boleh. Jangan sampai mengganggu pengendara lain. Tuh, jadi benar-benar menyelamatkan pengguna jalan lain juga, nggak seenaknya. Terus kode-kodenya ada lagi gak sih Bang? Kan tadi kalau isi bensin itu, misalkan nih saya di tengah perjalanan mau ngisi bensin, komunikasi ke swiper. Nah kalau misalkan yang di depan itu mau ngisi bensin RC misalkan, itu ada kode gak sih? Kan nggak mungkin ngabarin swiper kan, karena dia di road captain RC kan. Itu gimana tuh Bang kode-kodenya? Mungkin kalau kode-kode ya RC pasti angkat tangan. Kalau isi bensin gimana tuh? Angkat tangan itu menuju ke tangki. Sini. Iya betul, angkat tangan gini pasti tangannya langsung menuju ini ke tangki bensin. Oh iya. Gitu. Oh iya, tangki di depan enak ya. Tangki di depan. Iya benar-benar. Nah kalau motor itu buat semua motor atau kalau motor yang belakang Bang? Ya pasti kan kalau misalnya motor Tiger, motor-motor yang tangkinya di atas, pasti kan menuju juga ke situ. Pasti udah pada paham. Dan sebelumnya itu
sebelum perjalanan kita dikasih tahu briefing gitu. Oh ada, Briefing dulu. ada rapat Iya, dulu sebelum jalan tuh kita selalu briefing ada dulu. briefing. Kita pasti briefing dan berdoa dulu sebelum berangkat. Wow, saya demen nih kalau yang begini nih, bener-bener jadi menyelamatkan dunia, menyelamatkan juga akhirat, ya kan? Dan ada masih banyak ya kode-kode dari RC untuk menginfo ke rombongan. Pertama itu pasti dia kayak contoh ada lubang di kiri atau di kanan, pasti kalau di kanan pasti dia turun kaki kanan untuk ngasih tahu tanda bahwa itu ada lubang gitu di kanan. Kalau di kiri ya RC turun kaki kiri. Jika ada polisi tidur atau jalan emang benar rusak, itu dua-duanya turun. Oh begitu ya. Oh iya. Kaki dua-duanya turun. Dengerin guys, biar paham juga. Ya kalau untuk berhenti kodenya itu ya RC mungkin ngangkat tangan dan mengepalkan tangannya. Kalau berhenti begini. Iya. Oh. Gitu. Pasti yang belakang ngelihat dan yang belakang pasti ikutin. Oh berarti bukannya tertuju dengan RC doang ya, yang di belakang RC di belakang pasti ngikut. Oh. Gitu, ngasih tahu teman-temannya gitu, berhenti gitu. Iya benar. Karena panjang juga sih kalau RC doang kan takut nggak kelihatan atau gimana. Nah, kalau belok gitu-gitu Bang gimana? Kalau belok ke kiri ya angkat tangan juga setengah gini, mungkin langsung ke kiri. Oh iya benar gitu. Kalau mau ke kanan ya di gini agak diangkat ke kanan. Maaf nih Bang, berarti kalau ke kanan itu tetap tangan kiri ya? Tangan kiri kan gas megang rem, megang gas RC gitu. Oh iya benar gasnya. Iya. Oh jadi ya kalau lepas tangan pasti jatuh. Itu bahaya lah. Pokoknya RC itu benar-benar memikirkan keselamatan. Pertama ya safety ready-nya itu harus benar-benar dipahami. Jadi yang RC itu nggak sembarangan. Nah ini saya pernah dapat informasi sih dari teman saya nih Bang. Katanya kalau RC itu dia nggak sembarangan Bang, ada sertifikatnya, sertifikat safety riding. Betul. Itu benar Bang? Benar. Jadi gini, di JAC itu ada namanya naungannya YRFI, Yamaha Rider Federation Indonesia. Oh ini ya, oke. YRFI. Oh YRFI. Jadi ini naungan resmi JAC dan masih banyak klub aerox juga yang bernaung di YRFI. Di setiap wilayah, di setiap kota ada YRFI. Contoh misalkan di Bandung, Sukabumi, Jakarta, seluruh Indonesia. Wow, seluruh Indonesia. Dan di sana pun ada yang namanya YRA. Apalagi tuh Bang panjangnya? Yamaha Riding Academy. Akademi itu maksudnya di sana dikasih namanya edukasi dan praktek untuk yang namanya safety riding. Oh, ada prakteknya juga. Nah, itu kalau buat masalah praktek itu bayar atau gimana tuh Bang? Kalau itu free. Gratis. Klub yang terdaftar buat terdaftar pasti gratis. Dan untuk lebih lanjutnya bisa hubungi YRA, Yamaha Riding Academy. Tuh guys, di Instagramnya ada. Oh ada, nanti dicantumin di bawah sini. Boleh ditanya juga ke DM. YRFI, Yamaha Rider Federation Indonesia. Oke. Siap. Sana pun dapat sertifikat nantinya. Gratis enak ya. Terakhir nih Bang, ada pesan dan kesan gak sih buat para prospek, member, anggota gitu? Kan Bang Als ini sebagai ketua di klub motornya, ada gak sih maksudnya kesan dan pesan buat seluruh anggota member prospek gitu? Jadi nih buat nonton juga nih kalian, om-om, para senior biar dapat. Oh ternyata begini. Boleh Bang. Jadi gini sih, kalau gue sebagai ketua di sini karakter gue emang santai, tapi pasti jangan sampai namanya lu bergabung di klub, lu bergabung di komunitas, lu cuma hanya numpang nama. Dan percuma juga member banyak tapi member lu nggak aktif. Lebih baik member dikit, itu kompak, solid, itu bakal utuh dan membangkitkan nama klub. Gitu. Berarti apa namanya, ibaratnya lebih baik
5 member atau 5 orang tapi pada aktif solid gitu, itu bikin maju klub daripada member banyak tapi kagak aktif. Cuma member banyak, kopdar nggak datang. Ya ampun, kopling nggak datang. Ya kan? Cuma mau ikut trading doang, mau ngapain? Tuh. Gitu. Bang enak. Apalagi member-member yang baperan. Sekarang gini ya, zaman sekarang buat apaan sih lu baper gitu? Gak penting. Ya, ternyata baper itu bukan karena dari suatu hubungan ya pacar juga ya. Enggak. Ternyata ada loh di klub motor baper banyak, itu ada. Banyak yang pada baper banyak. Buat apa lu pada baper? Sekarang nggak zaman lah. Iya. Sekarang mah santuy. Kayaknya sih kurang jauh sih bang main mungkin. Mungkin ya itu. Mainnya kurang jauh, bergaulnya kurang banyak, jadinya baper. Kalau laparan sih masih enak. Laparan, kenyang udah, bahkan kenyang, hilang. Kalau baper itu yang susah bener. Ya, jadi jangan pernah yang namanya baper di dalam klub atau komunitas, guys. Ingat ya, itu pesan yang kesan itu kata-kata mutiara langsung dari ketua Aerox Jakarta gitu. Oke nih bang. Udah kelar nih wawancaranya. Nah, terima kasih banyak atas kunjungannya mau menghadiri undangan dari saya karena emang banyak yang DM di IG kan bang undang ini dong. Nah kebetulan baru kesampaian nih undang kan. Terima kasih udah nyempetin waktu buat hadir. Terima kasih. Iya siap. Jadi nanti kita izin ya. Cantumin logo sama Instagram di Jakarta. Jadi nanti di deskripsi ada tuh guys link buat Instagramnya, CP kontak Instagram dari Jakarta Aerox Club gitu. Ya, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Komen sebanyak-banyaknya dan share sebanyak-banyaknya. Kalau kalian punya ide atau punya recommended request boleh komentar di bawah ini. Nanti link Instagram dari Jakarta Aerox 155 Club ada di deskripsi dan ada kontak adminnya langsung. Oke. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.